Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Sekarang kita memasuki 10 Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tepatnya 7 hari terakhir. Karena hari ini sudah hari ke-23 di bulan Ramadan. Masya Allah. Tidak terasa ya. Time flies. Artinya waktu berlalu begitu cepat tanpa terasa. Sudah 23 hari kita lalui bulan Ramadan ini ya. Ini adalah waktu-waktu yang sangat utama, yang spesial, melebihi keutamaan hari-hari sebelumnya. Kenapa demikian? Pertama, karena melihat Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih, beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir melebihi kesungguh-sungguhan di hari-hari sebelumnya. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata Aisyah, anna Nabiyya alaihi salatu wassalam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dengan kesungguh-sungguhan yang tidak beliau lakukan di hari-hari sebelumnya. Di antara bentuk kesungguh-sungguhan beliau diterangkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam bila memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan membangunkan istrinya untuk mengajak melakukan ibadah juga di malam itu. Berkata Aisyah di Bukhari dan Muslim, ada dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 'ishrina bi salatin wa naumin. Fa idza kana al-'ashar shammara wa shiddal mi'zar. Nabi alaihi salatu wassalam di 20 hari pertama bulan Ramadan suka mencampur antara salat dengan tidur. Maknanya di setiap malam 20 hari pertama bulan Ramadan itu beliau sholat terus tidur, nanti bangun lagi. Jadi ada tidurnya, ada sholatnya, ada tidurnya. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan tidak tidur. Di dalam hadis-hadis tadi menunjukkan keutamaan 10 hari terakhir ini. Karena Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah di 10 hari terakhir itu melebihi hari-hari sebelumnya, dan itu mencakup kesungguh-sungguhan dalam semua jenis ibadah. Ya sholat, ya membaca Al-Quran, ya zikir, ya berdoa, ya istighfar, ya sedekah dan yang lain-lainnya. Adapun yang dimaksud Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, artinya beliau menjauhi istri-istrinya. Beliau tidak menggauli istri-istrinya karena tafarrug, takhassus, mengkhususkan diri, menghabiskan diri seluruh waktunya untuk sholat, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya di malam itu. Karena Nabi SAW menghidupkan malam-malam tersebut di 10 hari terakhir dengan berbagai macam jenis ibadah.
baik membaca Al-Quran, zikir dengan lisan, dengan hati, dengan seluruh anggota badannya, karena kemuliaan malam-malam tersebut dan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Yang siapa orang yang menghidupkan malam tersebut diisi dengan ibadah atas dasar iman dan ihtisab, Allah Azza wa Jalla telah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dan ini zahir, nyata, jelas, nampak dari hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu. Nabi SAW menyatakan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, siapa orang yang berdiri ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, iman kepada Allah, iman kepada seluruh janji-janji yang Allah berikan, dan ihtisab, berharap pahala, berharap ampunan, berharap rahmat, berharap semua yang ada di sisi Allah, maka orang itu akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ma a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah lianna ihya al-laili thabit fil ashri yakunu bil qiyami wa ghairihi min anwa'il ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri beribadah pada malam hari sampai subuh, kecuali di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Karena menghidupkan malam dengan di 10 hari terakhir itu dengan cara melakukan ibadah secara bervariasi. Antara salat, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tercurah untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu dikatakan kana yuqidhu ahlahu lis-shalah. Beliau pun membangunkan istrinya untuk sholat, untuk zikir. Karena semangat dan bersungguh-sungguh untuk mencari, memanfaatkan malam-malam yang penuh barokah tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat pada masa para petani harus panen, maka sejak ba'da subuh mereka sudah siap, kemudian berangkat ke ladangnya dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan. Ya, pisau untuk memotong padinya, bahasa Sundana etem. Ya, yang kedua juga wadah berupa tolombong, apa bahasa Indonesianya? Tolombong atau kojong bahasa Sundanya ya, untuk wadah padi dan semua peralatan yang dibutuhkan. Tak ada orang yang rileks santai, semuanya sibuk. Ingin buru-buru memanen seluruh hasil tani mereka selama sekian bulan. Nah, oleh karena itulah maka di 10 malam terakhir bulan Ramadan panen pahala, panen rahmat, panen keridhaan Allah Azza wa Jalla, panen ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menumpuk-numpuk stok persediaan bekal untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Karena bahagia atau menderitanya seseorang di akhirat nanti sangat tergantung dari 2 hal. Pertama, sedikitnya dosa. Yang kedua, banyaknya pahala. Apalagi dosanya hilang, habis semuanya. Yang ada hanya pahala. Dijamin dia akan bahagia. Kadar kebahagiaannya sangat ditentukan oleh kadar pahala yang dimilikinya.
Tapi sebaliknya kalau umpamanya pahala sedikit dosa numpuk banyak, pas ditimbang maka berat kepada dosa, pahalanya enteng dan ringan. Maka kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan atau enteng timbangan amal pahala kebaikannya, artinya dosanya yang lebih berat. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya nanti ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahu enggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang menyala-nyala, api yang panas, api yang membakar, ya. Nah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah momen di mana dosa-dosa dilebur. Dosa-dosa dihapus, kesalahan-kesalahan dimaafkan oleh Allah dan pahala digelontorkan dengan jumlah yang tidak terkira. Oleh karena itu 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah saat-saat panen pahala dan saat-saat tepat untuk menguras seluruh dosa dan kesalahan. Untuk digugurkan dari catatan amal kita, dari jiwa kita, dari diri kita. Ibarat tubuh ini gitu ya, yang gempal, yang gemuk, penuh lemak, penuh penyakit, penuh racun seperti itu, membebani tubuh. Akhirnya apa yang terjadi? Daya kerja organ-organ vital dalam tubuh itu berkurang, tidak maksimal. Karena banyaknya beban yang harus dia tanggung berupa berat bobot badan yang terlalu berlebih, berupa racun-racun, berupa lemak-lemak yang membebani daya kerja organ-organ tubuh yang vital dalam diri kita. Nah, terus suatu saat ada satu proses di mana seluruh yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dibersihkan. Dengan berbagai macam cara yang betul ilmiah, empiris sesuai dengan teori kesehatan yang disepakati oleh para ahli kesehatan. Lemaknya diluluhkan, racun-racunnya dibuang ya, bila bisa dengan cara diet tertentu, dengan saum dan seterusnya. Akhirnya bobot badan berkurang, lemaknya juga luluh, terbuang melalui BAB, BAK, melalui keringat, melalui semua saluran pembuangan. Akhirnya berat badannya melorot, menjadi enteng dan ringan, racun-racun dibuang, lemak-lemak juga dibuang. Beban badan, bobot badan berkurang, kemudian kinerja dari semua organ vital tubuh kita menjadi meningkat lebih maksimal. Rasakan sensasinya, gerakannya akan enteng. Badannya akan terasa lebih enak lagi daripada sebelumnya. Ya, untuk beraktivitas tidak mager lagi, kata anak muda sekarang mager. Bukan membuat pager, tapi malas gerak, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi istilah PW, mager dan seterusnya. Lincah, aktif, bergerak. Jiwa juga begitu, jiwa berat untuk ibadah karena terbebani oleh racun berupa dosa, maksiat, syubhat dan syahwat. Inginnya malas untuk ibadah, tapi diajak maksiat semangatnya bukan main. Ibarat orang yang gemuk tadi bergerak olahraga malas, beraktivitas malas. Inginnya mager dan PW sambil ngemil, makan terus. Diajak beraktivitas olahraga, selangkah dua langkah sudah ngos-ngosan, dipaksa, kan pingsan dia. Ya, hawanya kemana? Hawanya ke makan, santai, gogoleran, berbaring, ya rileks gitu, sambil ngemil terus. Itu jiwa juga begitu, jiwa yang dibebani oleh dosa, maksiat, syubhat dan syahwat, mager untuk ibadah. Keinginannya apa? Dosa dan maksiat. Kalau ke sana semangat, ya.
Maka di bulan Ramadan di 10 hari terakhir yuk kita luluhkan semua dosa. Dilebur semua kesalahan. Dihapus semua syubhat dan syahwat. Ya, dengan berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Untuk beribadah dalam rangka mencari keutamaan Lailatul Qadar. Akan tetapi sayangnya tidak semua manusia mampu melakukan ini. Di 10 malam yang terakhir manusia lebih disibukkan dengan urusan dunia. Persiapan lebaran, bikin kue, ya, belanja, kemudian ngitung anggaran, kemudian berangkat ke mal-mal, ke pasar-pasar, ke supermarket, ya, mencari uang tambahan untuk seluruh anggaran di bulan Ramadan dan seterusnya. Dan itu waktunya terbuang untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga kesempatan untuk meraih pahala yang banyak, maghfirah dan ampunan yang banyak terabaikan begitu saja, lebih fokus kepada aspek duniawinya. Padahal tidaklah Ramadan diberikan keutamaan oleh Allah untuk kepentingan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Tapi manusia yang mengkondisikan suasana agar orang itu lebih fokus kepada aspek duniawi dari Ramadan terakhir dan Lebaran daripada urusan akhiratnya. 10 hari terakhir Nabi para sahabat lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, sementara umumnya kaum muslimin di 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh untuk menghadapi persiapan lebaran dari aspek duniawinya. Bikin kue lah, belanja lah, ya, baju, atau menghitung anggaran dan seterusnya. Hadza min tala'ubis syaitani alaihim. Dan ini termasuk salah satu di antara cara setan mempermainkan mereka, menghalang-halangi mereka dari jalan Allah Azza wa Jalla, membelokkan langkah-langkah mereka dari jalan menuju Allah kepada jalan yang menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku yang sejati, tidak ada kemampuan atas kamu, hai iblis, untuk menyesatkan mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang sesat. Orang yang sesat baru akan mengikuti bisikan kamu tuh. Dan ternyata di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu banyak yang lebih mengikuti bisikan setan laknatullahi alaih daripada anjuran dari syariat, dari Allah dan Rasulnya untuk mengisi malam-malam ini dengan ibadah. Para orang yang berakal tidak akan menjadikan setan sebagai ikutan. Padahal mengetahui bahwa setan itu iblis, bahwa setan itu musuh yang nyata, yang akan menyeret kepada kesesatan dan kebinasaan. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, Allah Azza wa Jalla berfirman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidzalimina badala. Kata Allah, apakah kamu akan menjadikan iblis dan turunan-turunannya sebagai kawan dekat bagi kamu selain aku? Padahal mereka itu musuh yang nyata bagi kamu. Dalam surah Fatir ayat yang ke-6 Allah menyatakan, Inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Maka jadikan dia sebagai musuh, jangan diikuti bisikannya. Jangan dipenuhi ajakannya, jangan dijadikan ikutan. Hanyalah
Setan itu menyeru kawan-kawannya, golongannya untuk menjadi penghuni neraka syair. Oleh karena itu adanya ajakan dan bisikan untuk membelokkan langkah kita menuju kesenangan yang sifatnya duniawi, maka jangan diikuti. Fokus kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadisnya, untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah di 10 hari yang terakhir, melebihi kesungguh-sungguhan kita di bulan-bulan atau di waktu-waktu sebelumnya. Oleh karena itu Nabi SAW lebih mengkhususkan ibadah itu dengan cara melakukan ibadah spesial yang tidak beliau lakukan pada umumnya di bulan-bulan yang lain, yaitu yang disebut dengan sebutan i'tikaf. Makna i'tikaf itu luzumul masjid litafarruq li ta'atillahi azza wa jalla. Tetap tinggal di masjid untuk mengkhususkan diri melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf ini diterangkan oleh Al-Qur'an dan diperjelas dalam hadis-hadis yang sahih. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 187, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian, padahal kalian ini sedang i'tikaf di masjid-masjid. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Diikuti oleh para sahabatnya setelahnya. Sebagaimana perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiya SAW i'takafa al-ashr awal min Ramadan, thumma i'takafa al-ashr al-awsat, thumma qala, inni a'takifu al-ashr al-awwal altamisu hadhihi al-layla thumma a'takifu al-ashr al-awsat thumma ataitu faqila li innaha fil ashr al-awakhir faman ahabba minkum ay ya'takifa falya'takif. Rawahu Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW i'tikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Lalu beliau i'tikaf di 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Setelah 20 hari i'tikaf beliau berbicara, aku i'tikaf di 10 malam pertama mencari malam ini, maksudnya malam Lailatul Qadar, tapi aku tidak dapat. Kemudian aku i'tikaf di 10 hari pertengahan, tapi juga tidak dapat. Lalu datang Jibril berkata kepadaku, sesungguhnya Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir. Lalu beliau menyatakan, siapa orang yang ingin i'tikaf di antara kalian, silakan i'tikaf di 10 hari terakhir ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wasallam selalu i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Lalu kebiasaan i'tikafnya dilanjutkan oleh istri-istrinya sepeninggal beliau. Istri-istrinya juga i'tikaf setelah beliau meninggal di masjid-masjid. Anas radhiyallahu an menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan falam ya'takif aman falamma kana al-amul muqbil i'takafa 20. Kata Anas, Nabi SAW i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau tidak pernah i'tikaf setahun penuh. Maka ketika tahun berikutnya beliau i'tikafnya 20 hari. Suatu saat Aisyah pernah berkata, kana Nabi SAW idza arada ya'takifa shallal fajr thumma dakhala mu'takifahu.
fasta'dhanat Aisyah fa'adhina laha. Fadarabat laha khaba'an wa sa'alat Hafsah wa Aisyah an tasta'dhina laha. Fafa'alat fadarabat khaba'an falamma ra'at dhalika Zainab amarat bi khaba'in fadaraba laha. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-akhbiyah qala ma hadha qalu bina'u Aisyah wa Hafsah wa Zainab. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-birra aradna bihadha inza'uha fala araha fanuzi'at wa taraka al-i'tikaf fi Ramadan hatta takafa fil ashr al-awwal min Syawal. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau ingin i'tikaf, beliau salat fajar, salat subuh. Seusai salat subuh beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Ada kemah kecil, kemudian beliau masuk ke sana. Khusus ibadah, tidak komunikasi dengan orang walaupun di dalam masjidnya. Kemudian masuklah Aisyah meminta izin untuk ikut i'tikaf. Lalu diizinkan. Lalu Aisyah pun membuat kemah di dalam masjid. Lalu i'tikaf. Berbeda dengan kemah Nabi SAW. Maka Aisyah, Hafsah pun datang meminta Aisyah untuk dimintakan izin kepada Nabi SAW. Lalu diizinkan. Lalu Hafsah pun membuat kemah. Ada 3 kemah berarti. Kemah Nabi, kemah Aisyah, dan kemah Hafsah. Melihat demikian salah satu istri Nabi yang lain namanya Zainab, dia memerintahkan orang untuk bikin kemah juga, lalu dia pun mendirikan kemah. Ada 4 berarti itu. Istri-istri 3 istrinya ikut tuh. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat banyak kemah, beliau bertanya, ini apa? Maka dijawab, ini adalah kemah Aisyah, ini Hafsah, ini Zainab. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, apakah kebaikan yang mereka inginkan? Cabut. Akhirnya semuanya dicabut. Dan Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan atau membatalkan i'tikafnya di bulan Ramadan 10 hari terakhir itu sampai Ramadan usai, lalu beliau i'tikaf di 10 malam pertama di bulan Syawal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, la a'lamu an ahadin minal ulama khilafan annal i'tikaf masnun. Kata Imam Ahmad, aku tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang ikhtilaf bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah. Semua ulama menyatakan i'tikaf itu hukumnya sunnah. Tidak wajib. Makanya Nabi SAW membatalkan i'tikafnya di bulan Ramadan dan menggantinya di bulan Syawal. Adapun maksud dari i'tikaf lah inqita'ul insan anin nas liyatafarraq li ta'atillahi fi masjid min masajidihi talaban li fadlihi wa thawabihi wa idrakan lailatul qadar. Adapun maksud dari i'tikaf adalah seseorang memutuskan hubungan komunikasi dengan orang lain dalam rangka menghususkan diri untuk beribadah, taat kepada Allah di salah satu masjid. Karena mencari keutamaan malam-malam tersebut, mencari pahala, ampunan, dan ingin memperoleh malam Lailatul Qadar. Berdasarkan hal itulah, maka tujuan pokok dari i'tikaf dan ibadah-ibadah lain yang dilakukan di 10 malam terakhir adalah untuk mengejar 1 malam. Malam itu malam yang amat sangat utama. Disebut malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya siapa orang yang melakukan ibadah di malam itu hanya semalam,
pahalanya melebihi dari pahala beribadah selama 1000 bulan di waktu yang lain. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih. Mungkin 83,5 tahun gitu. Bagi aja 12. 1000 bagi 12. Sekitar 83 tahun lebih. Bayangkan kalau seseorang ibadah malamnya dia itu ibadah full tidak tidur. Siangnya dia melakukan saum dan jihad fisabilillah. Tak melakukan dosa sedetik pun. Dan itu berlangsung selama 83 tahun. Kebayang nggak pahalanya? Ya kebayang, pasti besar. Pasti ampunan Allah turun. Tapi pasti capek loh. Pasti lelah tuh, pasti pengorbanannya besar, 80 tahun lebih begitu terus tiap hari, malamnya siang. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah malam hari yaitu sholat dan yang sejenisnya. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari yaitu saum dan jihad. Terus selama 80 tahun lebih melakukan itu. Banyak. Pahalanya banyak, ampunannya banyak, dosanya berguguran. Bersih tuh dari dosa. Tak sekejap pun berdosa. Itulah yang harus dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Untuk memperoleh pahala yang besar dan ampunan yang besar. Tapi khusus untuk umat Nabi SAW tak harus demikian, cukup bangun di malam Lailatul Qadar, ibadah dengan sesungguh-sungguhnya, maka siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut, dia akan memperoleh pahala melebihi besarnya pahala yang dilakukan oleh orang yang beribadah siang malam selama 83 tahun. Pahalanya banyak, ampunannya juga banyak, dosanya bisa bersih. Nah inilah yang dicari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menyatakan Lailatul Qadar itu ada setiap tahun. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, ya Rasulullah, Lailatul Qadar ini turun bersamaan dengan adanya para nabi dan para rasul. Apakah setelah para nabi dan para rasul itu rufi'at am ila yaumil qiyamah? Apakah Lailatul Qadar ini diangkat, tidak lagi turun, atau terus terjadi sampai hari kiamat? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Bal hiya ila yaumil qiyamah. Oh, Lailatul Qadar itu turun terus sampai hari kiamat. Nah, itu kata Nabi alaihi salatu wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Dzar Al-Ghifari. Oleh karena itu Nabi SAW itikaf dalam rangka mencari Lailatul Qadar dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mencari Lailatul Qadar. Tentang bagaimana Lailatul Qadar, kapan turunnya, waktunya, bagaimana ciri dan tandanya dan apa yang harus kita lakukan. Insya Allah besok ya akan kita jelaskan. Untuk apa? Untuk menegaskan Lailatul Qadar turun di setiap Ramadan. 10 hari terakhir setiap tahun sampai hari kiamat. Jelas dalilnya ada dari hadis-hadis yang sahih. Para ulama sepakat seluruhnya. Baik ulamanya sampai orang awamnya meyakini bahwa Lailatul Qadar itu turun setiap tahun di bulan Ramadan. Dan ini cukup untuk menepis anggapan orang yang beranggapan Lailatul Qadar itu cuma sekali pas turun Quran itu Lailatul Qadar, setelah itu tidak ada lagi. Ada kan orang yang ngomong begitu, tapi dia bukan ulama, baca Qurannya amburadul ya, tidak memahami bahasa Arab ya. Tapi ngomong tentang Al-Quran dengan otaknya yang kosong dari ilmu tentang tafsir Quran. Akhirnya ngaco, menyatakan bahwa Lailatul Qadar ini turunnya hanya sekali pas turunnya Al-Quran. Setelah itu enggak, makanya bodoh banget kaum muslimin mencari Lailatul Qadar. Sekarang enggak akan ada. Dikatakan bodoh oleh orang yang bodoh tentang Islam, ya kita mesem-mesem saja ya.
Kita mah lebih yakin terhadap penjelasan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar akan turun tiap tahun sampai hari kiamat. Dan itu yang ditetapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Insya Allah besok kita akan jelaskan tentang Lailatul Qadar. Ya, ini hanya menjelaskan keutamaan dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Cepi Septina dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Syukran Ustadz atas penjelasan materi di pagi hari ini tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa, silakan bagi antum yang akan bertanya langsung bisa melalui line telepon di nomor 022868662637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari telepon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Halo. Iya, silakan. Dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nur dari Bandung. Ya, Bu Nur. Ya, maaf Ustaz kalau saya mau nanya, maaf kalau ini yang kemarin udah dibahas, mungkin saya nggak ngikutin. Mau nanya ini Ustaz tentang doa tentang baca kunut Ustaz. Kalau membaca doa kunut itu angkat tangan nggak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, doa kunut angkat tangan, ya. Doa kunut witir angkat tangan dan mengaminkan doanya imam, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Yang kedua, silakan. Ya, sudah masuk. Silakan yang sudah telepon masuk. Bapak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Helmi di Cicadas. Helmi, silakan Pak Helmi. Begini Ustaz, di medsos itu kan tersebar kalau awal Ramadannya hari anu tanggal Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Itu pertanyaannya, apakah itu ada dalilnya Ustaz? Hari Terus? awalnya tanggal anu terus apa? Kalau awal Ramadannya hari Jumat misalnya, Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 21 gitu. Oh, Baik. Itu banyak tersebar Ustaz. Ya. Sampai dirinci awalnya Jumat sampai Ahad gitu. iya. Pertama itu Ada rumusnya ya. ada rumusnya, semacam rumus seperti itu Ustaz. Iya. Terus yang kedua, apakah ada batas waktu minimal lamanya itikaf Ustaz? Karena selama ini kan kami berjualan. Jadi kalau siang berjualan, kalau malam disempatkan itikaf, tapi nggak lama Ustaz gitu. Ya Baik. mungkin itu saja pertanyaannya Ustaz. Iya. Ya, syukran jazakallahu khairan. Iya, hafan wa jazakallahu khaira. Pak Helmi di Cicadas, barakallahu fiik. Iya. Pertama yang harus diyakini, agama ini bukan produk akal. Bukan produk perasaan, intuisi. Tapi agama ini wahyu, semuanya Quran dan Sunnah. Apa yang diterangkan dalam Quran Sunnah, ambil, yakini, terapkan, amalkan, dakwahkan. Apa yang tidak, jangan mencoba-coba merumuskan agama dengan akal. Atau mengkotak-katik, mengkait-kaitkan ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ayat dengan hadis dengan akal, padahal Nabi tidak mengaitkannya. Nah, termasuk Lailatul Qadar. Nabi SAW besok ya kita akan bahas, hanya menyatakan cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Lalu ada rincian. Tapi rincian itu berkesimpulan bisa genap, bisa ganjil. Tapi intinya carilah di 10 hari terakhir. Setiap malam. Tidak memilah-milih mana genap mana ganjil. Pokoknya sangat mungkin di malam-malam genap.
Karena Nabi SAW menyatakan carilah Lailatul Qadar di 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, 5 kali terakhir, 3 hari terakhir atau 1 hari terakhir. Dan itu bisa ganjil, bisa genap. Tergantung apa? Tergantung jumlah hari Ramadan tahun itu. Bisa 30 hari, bisa 29 hari, ya enggak? Kalau 10 hari terakhir, kalau 49 hari terakhir, 9 hari terakhir nih. Terus jumlah Ramadan 30 hari. 9 hari terakhir itu kira-kira genap apa? Bukan kira-kira. Pastinya genap apa ganjil, Cep? Kalau 10 hari, kalau 30 hari, terus 9 hari terakhir genap apa ganjil? Genap. Genap. Cuma ngitung nanti. Lihat aja sehari terakhir, 1 hari terakhir tanggal 30 kan. Iya, 3 hari terakhir tanggal 28. 5 hari terakhir tanggal 26, begitu. Tapi kalau 29 hari berarti ganjil. Ya. Jadi nggak ada rumus yang kemudian diotak-atik dengan akal diambil dari ayat dan hadis itu. Sebagai contoh begini. Nabi SAW menyatakan at-tatha'ubu minasyaitan. Fa'idha tatha'aba ahadukum falyaqdim fahu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Tatha'ub apa tuh? Hai apa bahasa Indonesianya? Hai, menguap. Menguap itu dari syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah tahan semampunya. Ya, ini hadis sahih. Jadi yang menyatakan, ya hadis ini menyatakan bahwa menguap itu dari syaitan. Ada ayat yang menyatakan fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah. Bila kamu dikenai satu godaan dari godaan syaitan, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Kalau ada godaan setan, kita disuruh apa? Ta'awudz. Lalu ayat ini dihubungkan dengan hadis itu. Kalau begitu, karena Allah menyatakan kalau tersentuh godaan setan ta'awudz, terus hadis menyatakan bahwa menguap itu dari setan. Oh, kalau begitu doa atau bacaan ketika menguap adalah a'udzubillahi minasyaitonir. Itu akal ya enggak? Nyambung enggak? Seperti nyambung. Itu produk akal. Tapi lihat apakah Nabi SAW melakukan hal itu dan memerintahkan kalau idza ta'atsaba ahadukum falyasta'id billah minasyaitonir. Apakah begitu? Enggak. Kalau kamu menguap, apakah kamu hendaklah kamu berta'awudz dari godaan syaitan? Tidak. Tidak melakukan dan tidak mengajarkan itu. Tidak mengajarkan doa atau zikir apapun ketika menguap. Sunnahnya menguap tidak zikir apa-apa. Berbeda dengan bersin. Ketika bersin harus gimana? Alhamdulillah. Ketika ada orang mendengar dia bilang alhamdulillah, didoakan gimana? Yarhamukallah. Nah itu. Jadi mengutak-ngatik ayat hadis dihubung-hubungkan dengan akal mengakibatkan lahirnya amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah ini termasuk Lailatul Qadar di otak-atik. Ada melahirkan rumus tertentu. Kalau awal Ramadan tanggal 1-nya hari anu, pasti Lailatul Qadarnya tanggal kesekian, tanggal sekian. Gak ada dalil tentang hal itu. Tanya kepada orangnya, mana dalilnya? Kalau ada dalilnya pasti para ulama lebih dahulu menjelaskan itu. Karena mereka lebih paham. Nggak ada penjelasan ulama tentang hal itu. Ya, jadi banyak orang yang mencocok-cocokkan fenomena alam dengan hadis palsu atau hadis kemarin-kemarin kan kita viral banget ya. Bahwa Ramadan ini tanggal 15 akan muncul apa bintang. Surah bukan bintang surah akan ada dukhon dan tumuan begitu hadisnya ini padahal dia si naratornya itu menyatakan memang hadis ini menurut sebagian orang lemah, dia tahu itu tapi tetap diriwayatkan dan dipengaruhi orang. Banyak orang terpengaruh ya, ada yang sampai menjual ininya, sebagian ininya takut kemudian memborong sembako di kamarnya.
Ternyata setelah Ramadan sekarang hampir selesai ya, gak ada apa-apa. Menunjukkan kedustaan orang itu. Kebenaran bahwa hadis tersebut memang palsu. Menunjukkan orang-orang yang sering bikin sensasi ya, yang menarik perhatian orang itu tidak layak diambil ilmunya dari segi agama. Jangan dengar-dengar lagi ocehan seperti itu ya. Tetap fokus kepada penjelasan para ulama tentang hal itu. Nah itu terjadi hampir setiap bulan tahun yang Ramadannya tengah-tengahnya 15 Ramadannya hari Jumat. Itu sudah muncul ini. Dan sudah dibantah oleh para ulama sejak zaman baheula. Oleh karena itu nggak perlu digubris masalah itu. Ya, ilmu cocokologi dalam memahami agama jangan dipakai. Jadi tidak ada rumusan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang jelas bersungguh-sungguhlah di 10 hari yang terakhir. Itu pertama. Apa kedua tadi? Batasan waktu. Batasan itikaf berapa lama? Tidak ada batasan. Kalau umpamanya seorang pedagang siang hari sibuk, malam harinya baru bisa itikaf, hanya malam hari, silakan itikaf tiap malam. Umpamanya masuk ba'da isya, tarawih langsung itikaf, ba'da sholat subuh selesai itikaf keluar lagi ya, terus dagang. Nanti malamnya masuk lagi untuk itikaf maka tidak masalah ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, Ustaz, tambahan pertanyaan, waktu sekarang kan sedang pada di rumah Ustaz. Mungkin ada sebagian yang mengkhususkan tempat di rumahnya untuk sholat berjamaah karena sholat di rumah gitu. Apakah itu bisa dijadikan tempat itikaf, Ustaz? Itikaf tidak bisa di rumah. Itikaf harus di masjid. Karena Allah menyatakan, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ آكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Kata Allah, jangan kalian sentuh istri-istri kalian dalam keadaan kalian itikaf di masjid-masjid. Itikaf harus di masjid, baik masjid jami ataupun bukan masjid jami. Ya. Adapun selain di masjid seperti kita ada ruang khusus untuk sholat di rumah, kita sebut dengan sebutan musola, maka itu bukan masjid dan tidak berlaku hukum-hukum untuk masjid. Tidak ada sholat tahiyatul masjid, tidak ada doa masuk masjid dan keluar masjid ya, maka tidak boleh iktikaf di sana. Tapi dalam kondisi sedang pandemi COVID-19 ini ya, kita tidak iktikaf di masjid kecuali ini. Kalau kita sendiri nggak ada orang lain nggak apa-apa ya. DKM-nya kunci begitu ya. Digedor-gedor jangan dibuka. Nah, atau sebuah kompleks seperti kompleks kita ya, mengisolasi diri tidak keluar gitu ya. Kemudian kita sholat mengadakan tarawih itikaf di masjid yang semuanya steril, nggak apa-apa, diyakini semua sudah diperiksa, nggak ada yang terpapar, kemudian mengadakan tarawih, mengadakan itikaf bisa insya Allah. Tapi itu menimbulkan kecemburuan sosial. Kunci aja gerbang. Jadi pengurus yang tinggalnya di luar kompleks nggak bisa ikut. Antum bingung tadi mana? Apakah masuk kompleks apa tidak, pas di perbatasan ya. Nah, itu bisa saja. Yang jelas diyakini aman. Kecuali walaupun kompleks ya, ada gerbangnya, tapi penghuni kompleks itu liar setiap hari. Ke pasar, pakai angkot, ke supermarket belanja, itu nggak dijamin ya. Ada alat penembak suhu. Tapi apakah kalau suhunya normal dijamin tidak membawa COVID-19? Kan ada ya orang terpapar tanpa gejala. Suhunya normal, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada bersin. Apakah yakin dia itu sehat, tidak terpapar? Nggak yakin. Ya, mungkin saja ada, tapi karena imunitasnya kuat, karena staminanya kuat, nggak ada gejala. Tapi sudah nempel itu virus di dirinya. Ya, pas masuk ke masjid ditembak sama penembak suhu normal, 35 derajat Celcius. Ya. Tidak ada gejala, silakan. Padahal sudah ada terpapar. Dia pegang handle pintu, dia pegang mushaf, dia sujud. Mushafnya, handle pintunya, tempat sujudnya nanti dipakai orang. Terkena semuanya nanti ya. Maka itu tidak menjamin
Adanya alat penembak suhu tidak menjamin bahwa orang itu sehat dari atau terbebas dari COVID. Jadi tetap riskan. Jadi walaupun di kompleks kita bisa, tapi kita tidak mengadakan karena berisiko tetap. Sebab ikhwan-ikhwannya ada 1-2 yang liar ya, yang suka ke pasar gitu, dan memang harus ke pasar. Kalau enggak ada yang di pasar. Suka ke warung seperti itu ya. Nah jadi tidak dianjurkan untuk i'tikaf di masjid, tapi beribadahlah di rumah dengan ibadah seperti ibadah yang dilakukan dalam i'tikaf, insya Allah pahalanya sama. Kesempatan untuk memperoleh Lailatul Qadar terbuka besar walaupun tidak di masjid ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan kita beralih ke penanya dari pesan singkat melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana hamba Allah dari Bandung. Saya pengantin baru, belum setahun Ustadz. Alhamdulillah istri sudah hamil, tetapi beberapa hari yang lalu ana pulang kampung dan tidak bisa menahan syahwat. Dan di siang hari berhubungan dengan istri. Bagaimana hukumnya Ustadz dan bagaimana cara saya bertaubat? Silakan Ustadz. Pulang kampung apakah tergantung nih? Karena safar ya, lalu tidak saum. Dalam keadaan tidak saum terus berhubungan suami istri dua-duanya tidak saum karena safar boleh, nggak masalah. Oh istrinya di kampung. Istrinya di kampung. Jadi beliau dari Bandung, nah istrinya di kampung. Ada beberapa keadaan. Pertama, kalau suaminya karena safar dia tidak saum dan boleh tidak dosa, tapi harus dia apa? Nanti diqadha. Istrinya nih tidak saum karena haid. Tidak saum karena haid. Tapi kemudian di siang hari haidnya suci, itu hari terakhir. Di siang hari jam 11 sudah suci. Dia tidak saum kan karena awal saumnya ketika fajar sedang haid. Jadi tidak saum. Pas menjelang duhur suci. Sudah keluar lendir putih. Kemudian dia mandi. Kemudian sholat. Suaminya pulang jam 2. Suaminya tidak saum karena apa? Safar, istrinya tidak saum karena habis haid. Boleh tidak? Boleh. Komunikasi dulu, kamu haid terakhir kapan gitu. Komunikasi dulu ya. Itu boleh. Jadi ada tata rucingan. Apa tata rucingan bahasa Indonesianya? Suami istri di bulan Ramadan tidak safar, tidak haid, tidak saum, berhubungan suami istri tidak dosa apa. Itu contohnya itu. Ya, suaminya safar pulang dari negeri lain, dari kota lain ke kampungnya karena safar tidak saum. Istrinya di awal siang, di awal hari haid, ya tidak saum karena haid. Tapi di siang hari kemudian dia suci, mandi, kemudian suaminya pulang sekitar jam 2, kemudian melakukan hubungan suami istri. Dosa tidak? Tidak dosa. Ya, karena dua-duanya sedang tidak saum karena ada uzur dua-duanya. Uzur yang dibolehkan secara syar'i untuk tidak saum. Kita harus mengqadha dan tidak kena denda. Adapun kalau nih ya, suaminya safar tapi safarnya itu tidak begitu payah ya. Umpamanya dari Jakarta ke Bandung pakai mobil ber-AC, pakai travel ber-AC gitu, atau pakai kereta. Saya mau saum ya. Kemudian sampai di rumah dalam keadaan saum, istrinya dalam keadaan saum juga lalu melakukan hubungan suami istri, ya itu dosa besar, batal saumnya. Bagaimana tobatnya? Dia wajib untuk membayar kifarat berupa apa? Berupa saum 2 bulan berturut-turut tanpa diseling. 60 hari itu ya. Jadi kalau umpamanya sudah 57 hari, hari ke-58 buka sebab tidak kuat melihat semur jengkol. Akhirnya buka tanpa uzur, harus diulang lagi dari awal. Yang 57 hari itu sudah gugur lagi tuh, ulang lagi dari awal tuh. Kecuali kalau batalnya itu karena uzur syar'i, baik safar atau sakit atau karena terseling oleh Idul Adha, umpamanya habis Syawal langsung ya saum, pasti melalui Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yang itu tidak boleh saum, tidak saum maka nggak apa-apa kalau ada uzur syar'i. Tapi kalau nggak ada uzur syar'i lalu dia saum, maka harus diulang dari awal ya. Itu pertama.
Kedua, kalau tidak mampu, wah jangankan, karena pengantin baru nih, jangankan 60 hari, sehari juga sudah batal. Makanya saya tidak menganjurkan nikah beberapa bulan sebelum Ramadan. Ya, Syawal saja, agar ke Ramadan berikutnya masih lama gitu. Sudah tahan banting lah gitu ya. Sudah rada wareg mesan gitu. Tapi kalau menjelang Ramadan Sya'ban gitu ya, atau di bulan Ramadan ini ya melakukan akad nikah, bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya bisa didenda 2 bulan berturut-turut. Enggak, saya malah akan kuat. Ngomongnya sebelum mengalami. Sudah mengalami lain-lain lagi ya. Tong jajagoanan. Kalau tidak mampu saum 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 fakir miskin ya. Kalau tidak mampu juga, ya dia saum 60 hari berturut-turut nggak mampu, kemudian bayar fidyah 60 fakir miskin juga nggak mampu. Jangankan untuk itu, makan sehari-hari juga susah ya. Apa yang terjadi? Ya sudah, apalagi. Dia terbebas dari kewajiban. Tapi kalau suatu saat dia punya kemampuan, maka lakukan ya. Wallahu a'lam. Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Baik, silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Silakan. Dengan Umu Maryam di Bandung. Ya, Umu Maryam. Maryam. Setelah jauh gitu. Ya baik Ustadz. Yang pertama, yang tadi kan batasan waktu yang mau Anda tanyakan, bagaimana batasan untuk membatasi komunikasi. Sedangkan kan tidak bisa kita hindari, ya kadang ada harus antar orang tua ke supermarket atau apalah gitu yang berkaitan, memang persiapannya mungkin duniawi lebaran. Tapi satu sisi pengen juga untuk memaksimalkan ketika kita mungkin lebih ke wanita dan juga suami Anda juga yang mungkin work from home itu seperti apa. Kira-kira berikan kami tipsnya. Terus yang kedua, go from home atau betul? Work. From home. Jadi WFH. Iya, WFH. Iya. Terus sama ini aja sih yang kemarin itu yang ada pertanyaan sebenarnya agak mirip, yang karena sakit dengan diagnosa dokter, maka si orang yang sakit itu memilih fidyah. Tapi bagaimana jika memang tidak ada dari dokter harus puasa gitu, tetapi kita yang merasakan berat sendiri, jadi kita memilih untuk tidak puasa, lalu kita fidyah. Tapi saat berlangsung beberapa tahun menjadi membaik, itu gimana? Apakah harus qada atau seperti apa? Mungkin yang berbeda dengan yang pertanyaan kemarin, tanpa ada dari dokter diagnosa yang parah, tapi hanya dirasakan pribadi berat. Seperti itu, Ustaz. Baik. Jazakallah khairan. Ya, wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Maryam di Bandung. Barakallahu fiik. Pertama, kalau yang dimaksud adalah itikaf, saya sekarang tidak menganjurkan itikaf. Stay at home. Tinggal tetap di rumah, ibadah juga di rumah ya. Jadi karena di rumah tidak itikaf, maka tidak berlaku seluruh aturan-aturan untuk itikaf. Boleh keluar rumah untuk keperluan-keperluan yang mendesak. Boleh komunikasi ya. Tadi disebutkan para istri Nabi ikut itikaf karena suaminya itikaf. Dan setelah suaminya meninggal, Nabi alaihissalatu meninggal, para istri Nabi melanjutkan kebiasaan itikaf. Karena tidak memiliki kewajiban terhadap suami. Suaminya sudah tidak ada. Adapun bagi wanita yang masih memiliki suami, suaminya tidak itikaf. Istri itikaf, akhirnya kewajiban kepada suami terabaikan, maka jangan. Kecuali kalau suami yang menyuruh, saya mencari uang untuk kita dan keluarga, ayo kamu itikaf, saya antar itikaf. Saya tengok setiap hari ke sana. Boleh.
Nanti ada yang menghandle kewajiban memasak dan seterusnya, suami bisa dengan izin suami, bahkan menyuruh ya boleh agar istrinya lebih solihah, agar perhatiannya kepada suami lebih bagus gitu, disuruh iktikaf. Boleh, tapi kalau tidak maka jangan. Lebih baik mengurus suami adalah ibadah yang lebih agung daripada iktikaf, ya. Nah, sekarang kondisi pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan kita iktikaf. Dan saya tidak menganjurkan iktikaf. Iktikaf itu sunnah. Yang wajib saja Jumatan dan sholat fardu, ya, kita tidak lakukan. Apalagi yang sifatnya sunnah. Apalagi sunnahnya ini waktunya lama. 10 hari, 10 malam diam di masjid terus, ya. Jangan iktikaf, ibadahlah di rumah. Nah, dan ibadah yang teragung bagi seorang istri adalah melayani suami, membahagiakan suami, menyiapkan segala keperluan suami, ya, pakaiannya, kemudian semuanya gitu, ya, membereskan rumah agar suami itu betah dan nyaman berada di rumah. Jangan sampai rumah berantakan, ya, pakaian kotor, sampah bro dijuru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah. Harusnya itu kekayaan, malah ini barang-barang yang susah melangkah, ya, atau banyak lalat, banyak kecoa, banyak tikus karena diundang oleh kekotoran di rumah kita, sehingga tidak nyaman. Jangan sampai seperti itu. Nyamankan suami dan anak-anak di rumah, itu ibadah yang paling agung, ya. Gimana komunikasi? Tentu saja boleh baik langsung ataupun tidak langsung. Bahkan ketika iktikaf boleh berbicara perkara-perkara yang mubah dengan istrinya atau dengan orang lain. Kalau sekarang ini ada telepon, ya. Selama isi pembicaraan itu minimalnya mubah. Apalagi kalau bagus. Yang tidak boleh adalah haram, yang diharamkan. Baik iktikaf ataupun tidak, maka tidak boleh. Makanya waktu Nabi alaihi salatu wassalam iktikaf, salah seorang istrinya, ya, Sofia, itu mengunjungi beliau di masjidnya, ya, kemudian berbincang-bincang. Dan setelah selesai, ketika Sofia mau pulang, diantar dulu oleh Nabi SAW ke rumahnya, lalu setelah itu kembali ke masjid. Untuk keperluan seperti itu dibolehkan keluar dari masjid. Apalagi ini tidak iktikaf, ya. Kalau di siang hari wanita itu sibuk untuk mengurus urusan rumah tangganya, melayani suami, beres-beres di rumah, ya, menyiapkan keperluan anak-anak. Apalagi kalau ada orang tua minta diantar belanja, ya silakan, bagus, antar. Karena kita tidak sedang iktikaf, ya. Malam harinya silakan isi malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah SWT. Maka insya Allah pahalanya besar, dilipat gandakan karena ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan sangat besar kemungkinan memperoleh Lailatul Qadar. Malamnya hidupkan dengan ibadah tanpa mengganggu kewajiban kepada suami. Siangnya lakukan seperti biasa, ya. Insya Allah tidak apa-apa. Ini yang pertama. Kedua apa? Ada 3 tadi teh. Fidyah tanpa. Oh iya, sekarang kalau umpamanya kemarin saya menerangkan menurut diagnosa dokter ini nggak boleh saum dan nggak tahu kapan sembuhnya, maka fidyah. Nah sekarang dokter tidak mengatakan begitu, atau dokter bilang ya saumlah nggak apa-apa. Tapi kita yang merasakan pas di bawah saum, waduh ternyata nggak bisa. Sakit luar biasa atau melemah gitu, ya. Sehingga tidak bisa melakukan aktivitas. Maka tentu saja yang lebih tahu tentang kita adalah diri kita sendiri. Diagnosa dokter bisa salah, bisa keliru, atau mungkin bukan salah keliru tetapi penderitaan yang dirasakan oleh si pasien tidak dirasakan oleh dokter. Jadi dia menetapkan demikian berdasarkan analisa pribadi dia, berdasarkan data yang ada. Mungkin bisa datanya yang keliru, analisanya yang kurang pas, atau memang hal-hal lain yang menyebabkan dokter tidak merasakan apa yang kita rasakan. Pas di bawah saum, wah ternyata parah, maka boleh, ya. Boleh, bukan boleh kalau memang merasakan berat saum dan parah, maka tidak boleh saum. Karena saum berarti membinasakan diri sendiri.
Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Maka berbukalah. Kalau dia merasa mungkin tidak akan sembuh sampai setahun yang akan datang, silakan bayar fidyah. Kita lebih tahu tentang diri kita sendiri daripada orang lain, sekalipun itu dokter. Dokter hanya mendiagnosa, dan diagnosa validitasnya tidak akan 100%, ya. Makanya banyak dokter satu mendiagnosa begini, lalu second opinion dicari. Periksa ke dokter lain yang sama, ya, keahliannya, spesifikasi atau takhasusnya atau spesialisasinya. Ternyata dokter yang kedua berpendapat lain lagi, berbeda antar dokter. Dan itu sering terjadi. Mungkin salah satunya salah, mungkin dua-duanya keliru, ya. Oleh karena itu silakan ukur kemampuan diri dengan diri kita sendiri, ya, yang lebih tahu, wallahu a'lam. Ketiga apa? Sudah. Ya, dua. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir nih. Ya. Dari WhatsApp saja Ustaz, ya. Ya. Baik. Dari Abu Hanan di Baros, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau di malam Lailatul Qadar pahala ibadah setara 1000 bulan, apakah kemaksiatan juga dosanya dinilai sebagai 1000 bulan? Iya, betul. Silakan. Tempat dan waktu yang di tempat dan di waktu tersebut amal ibadah pahalanya dilipat gandakan, maka sebaliknya dosa yang dilakukan di tempat dan di waktu tersebut juga dilipat gandakan. Seperti orang melakukan kemaksiatan di masjid, pahala ibadah di masjid dilipat gandakan, dosa juga begitu. Ya, masuk ke masjid bukan untuk sholat tapi untuk ngebongkar kenceleng. Di Masjid Umar bin Khattab pernah kejadian beberapa kali dan ketangkap sama CCTV, orangnya diketahui. Di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang juga kemarin ada, ya. Setelah Ramadan apa sebelum? Sebelum, ya? Sebelum Ramadan. Orang sholat, ya, kena CCTV, beres sholat luak liek ngebongkar kenceleng. Ketahuan ada, lari. Yang ngejarnya pakai sarung apa pakai gamis, jatuh. Tidak bisa loncat, ya. Tidak bisa berlari cepat. Sudah dibekali ilmu main pot tapi nggak bisa mengejar maling. Gitu. Kabur sampai sekarang. Dosanya dilipat gandakan. Oleh karena itu melakukan dosa di luar Ramadan dosa besar, tapi di dalam Ramadan dilipat gandakan dosanya, ya. Juga di 10 hari terakhir lebih dilipat gandakan. Jaga diri kita. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyusun tafsir tapi tidak pernah di Masjidil Haram. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak menulis itu di Masjidil Haram? Padahal pahalanya lipat gandakan. Apa jawab beliau? Iya, tapi ketika saya melakukan kesalahan, dosanya pun berlipat. Ya, demikian juga melakukan kebidahan di luar kota Madinah, dosanya besar. Tapi di dalam kota Madinah jauh lebih besar lagi. Kata Nabi SAW, man ahdatha muhdathan, awa muhdithan, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajmain. Siapa orang yang melakukan kebidahan di kota Madinah atau membantu orang yang berbuat bidah, akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan semua orang-orang, semua manusia. Ya, ketika para ulama menjelaskan hadis ini menyatakan karena Madinah ini tempat turunnya wahyu dan teraplikasinya wahyu. Apa yang dilakukan oleh orang yang ada di Madinah dianggap bagian dari ajaran Islam. Makanya ketika ada orang yang melakukan kebidahan, oleh orang awam dianggap inilah Islam lalu diikuti. Dosanya lebih besar daripada kebidahan yang dilakukan di luar kota Madinah. Berdasarkan hal itulah maka dosa yang dilakukan di Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir, juga dilipat gandakan sebagaimana dilipat gandakannya pahala amal ibadah yang dilakukan di waktu tersebut, ya. Oleh karena itu hati-hati 10 hari terakhir, selain kita memacu diri untuk melakukan sebaik-baik ibadah dan sebanyak-banyak ibadah, jaga juga diri kita jangan sampai terjerumus dalam dosa dan kesalahan karena
dosanya juga dilipat gandakan. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita esok lanjutkan membahas tentang Lailatul Qadar. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.